semuanya, welcome to Chicks and Girls dalam segmen Beauty Journey. Hai Pips, gimana kabar kalian? Kembali lagi sama aku, Via. Dan kali ini aku ditemanin nih sama pakar make up teman aku. Silakan. Oh my god. Halo Pips, kenalin aku Jaya. Di sini aku diundang dalam Chit Chat Girls ini untuk membahas mengenai beauty journey. Yeah, my god. Seru banget nih, aku gak sabar untuk membahas mengenai skincare dan tips make up nih. Kali ini kita akan banyak membahas nih Kak Zia tentang skincare, make up, terus kayak pola-pola hidup agar lebih memperbaiki gimana skin kita menjadi lebih baik. Ya enggak? Let's go! Oke Pips, kali ini mungkin kita akan membahas lebih dulu nih. Kan belakangan ini nih Zia, marak banget ya skin check gitu. Jadi kayak banyak orang, banyak yang FOMO sih kayaknya. Iya. Tapi itu bagus sih sebenarnya. Soalnya belakangan ini banyak skin check tuh jadi lebih mudah dilakukan sama kita, bisa melalui AI, bisa melalui web juga kan. Zia sendiri udah pernah nyobain belum skin check seperti itu? Kebetulan aku sendiri pernah waktu ke salah satu supermarket Ya. di Jogja. Oh ya? Iya. Mana? Di biasa tempatnya anak kos. Oh my Ronta god. ya guys. Di situ aku pernah ditawarin tuh sama salah satu produk, ditawarin untuk skin check gitu. Pada saat itu aku melakukan karena tertarik juga dan penasaran juga nih, sebenarnya permasalahan kulitku tuh apa sih gitu. Akhirnya aku melakukanlah tuh skin check sama mbak yang nawarin itu. Di sana cukup membantu sih untuk aku, karena kan pada awalnya ya aku berpikir kulitku ini kombinasi berminyak dan normal to oil gitu. Taunya ternyata pas dicek itu ternyata aku kering. Jadi kayak aku mikir gitu, oh ternyata yang selama ini aku pikir kulit oil gitu ternyata kering. Jadi kayak menurutku beauty check itu atau skin check itu tuh sangat penting sih guys, apalagi sekarang kan udah banyak banget web atau bisa cek di AI juga. Jadi kayak kita bisa lebih memastikan gitu untuk kulit kita gitu, agar waktu kita milih skincare tuh nggak salah pilih. Terus tapi takutnya itu kalau kita cek di AI atau web gitu tuh takut gak valid gitu loh. Betul, jadi mending langsung ke aja gitu kan. Langsung ke ahli sih kalau saran dariku ya. Betul. Beauty check itu juga bisa bikin kita tuh lebih mengerti gitu kan permasalahan kulit. Iya, Soalnya aku juga baru tahu gitu setelah beauty check, ternyata tuh aku juga ada oily-nya. Aku kira aku selama ini aku kering doang kan. Kita kebalikan ya. Aduh, Oh my god. ya. Jadi tuh ya itu aku dulu juga sempat gitu. Mungkin aku dulu cuma ngerasa tuh aku kering, jadi aku mengambil moisturizer yang cuman fokus meredakan kering, padahal nggak gitu cuma meredakan doang, aku juga butuh yang bisa nge-set oily, ya kan. Jadi aku dulu juga pernah punya permasalahan kulit yang kayak gitu, sehingga tuh menyebabkan kalau aku make up itu jadi cracky gitu ya. Gitu Kalau kamu pernah ada permasalahan kulit juga gitu nggak? aku kebetulan kemarin aku sempat burnout ya guys. Jadi itu permasalahannya karena stres dan jam tidur yang berantakan, akhirnya kayak Itu sangat sangat mempengaruhi sih guys. Jadi kebetulan juga pas aku cek itu lagi masa-masa dimana penyembuhan jerawat. Jadi yang awalnya aku merasa skincareku udah benar nih, taunya ternyata aku harus memperbaiki lagi nih basic skincareku, karena pas dicek itu ternyata kulitku kering gitu ya. sedih. Iya benar sekali. Jadi kayak buat teman-teman mungkin kalau yang penasaran sama jenis kulitnya dan ingin memastikan, saranku sih mending coba Beauty check. seperti itu. Oke, Pips, mungkin kali ini kita akan membahas nih tips-tips dari kita untuk memilih skincare, dan mungkin kita akan menyebutkan mana yang beneran justice dan beneran Ini sesuai dengan pengalaman kita ya guys. betul banget. Jadi mungkin karena dari aku juga kali ya. Mungkin Karena aku kan sempat jerawatan ya guys, dan itu lumayan lama banget.
karena mungkin karena pola hidupku yang itu tuh nggak sehat banget ya, jangan ditiru ya Agak guys. berantakan ya, Agak berantakan mungkin. banget, dan itu mungkin bagi masa-masa UAS dan UTS, jadi kayak benar-benar mengganggu. Jadi tips dari aku tuh untuk memulihkan jerawat dan mungkin agar lebih baik gitu, kalian bisa mulai dari pola hidup sehat dulu. Betul banget. Iya, Itu aku setuju iya sih. kan? Mungkin bisa dari atur pola tidur yang lebih baik gitu. Betul. Mungkin bisa tidur di bawah jam 10. Terus pola makan. Nah, pada saat aku jerawatan itu tuh aku juga ngatur banget nih. Kayak aku semakin sadar gitu loh tentang pola makanku yang kayak juga berantakan banget. Akhirnya tuh aku memilih untuk hidup sehat, dimana aku lebih sering makan buah-buahan, lebih sering makan sayur, salad dan lain sebagainya, itu dibandingkan sama yang junk food atau yang pedes-pedes gitu ya. Iya, terus sama jangan lupa juga nih mineral, air mineral. Air putih itu penting banget guys. Itu tuh selain membantu apa ya, menghindari dehidrasi, bisa juga ingin semangat membuat kulit kita tuh Betul juga banget. lebih ini loh, lebih sehat, lebih lembab gitu. Jadi tips dari aku yang pertama itu ya mengatur pola hidup, mengatur pola makan, pola hidup gitu ya. Pola hidup kalian tuh harus benar-benar teratur guys. Kalau enggak ya sama saja mau pakai skincare semahal apapun itu tetap aja guys. Betul, ya. Dan Jangan lupa juga aku juga minum probiotik. Yes. Aku minum vitamin, kemarin tuh aku minum zinc sama vitamin D. Itu selalu setiap hari aku minum gitu. Disempetin Disempetin. ya. Karena itu juga sangat mempengaruhi untuk meredakan peradangan Betul dalam banget. wajah kita guys. Nah, Dan menurutku ya Zia, dengan kita merutinkan untuk Mm-mm. minum Minum. gitu, itu tuh kayak bikin tubuh kita tuh terdetoks Iya, guys. benar. Karena mungkin di umur-umur kita tuh lebih kita tuh suka banget sama yang namanya junk food. Apalagi seblak. kalau nggak minuman manis guys. Nggak minuman Iya, manis. bener banget. Aduh itu nono ya, Iya, teman-teman. nono ya, Kalau guys. bisa, Nono ya, kalau guys. bisa tuh dikurangi. Iya. Banyakin tuh mending makan buah sama sayur. Sayur. Minum jus juga jangan lupa ya guys. Itu Sekarang juga udah banyak banget kan Iya. kayak resep-resep makanan yang lebih sehat dan bisa bikin kayak kulit kita iya, lebih mantap. jus gitu. Bahkan dulu aku juga pernah mengkonsumsi itu jus wortel. Aku ini aku campur sama tomat. Iya, Itu juga tips guys. Itu Karena tips itu banget. mantul banget untuk membantu meredakan Bener peradangan. bener banget. Benar banget. Oh ya, selain makanan ya, selain dari luar, menurutku dan mungkin Zia juga harus setuju sama pemikiranku. Kita tuh juga harus menjaga olahraga. Harus menjaga Bener tubuh banget. kita dengan olahraga. Nah, itu aku setuju banget sih. Karena tuh kayak selain kita hidup pola yang sehat, kayak itu tuh mempengaruhi Betul banget, mempengaruhi kondisi kulit kita guys. Mungkin dengan berolahraga kan itu mengeluarkan keringat Yes. dan ini ya melatih tubuh kita supaya kayak bergerak Iya. dan cuma tidak berdiam diri aja, jadi kayak Jangan bisa tidur doang. Iya, jangan tidur doang, karena percuma ya guys kalau nggak olahraga tapi kayak kalian mau skincarean Sebanyak sebanyak apapun apapun. solusinya Heeh. kalau kalian nggak menjaga pola Pola hidup, apalagi olahraga, itu Iya, itu. emang kurang worth sih guys. Iya, Jadi benar. tips-tips dari Heeh. kita mungkin seperti itu. Nah, mungkin daily skincare Kak Azia apa nih? Boleh sih Nah, disebutin gitu. Oke. Kalau aku sendiri waktu kondisi kulitku sedang tidak membaik itu aku balik ke basic skincare sih, Iya. Afi ya. Karena aku juga lihat tips-tips juga kan di platform lain itu, katanya banyak dokter tuh mengatakan kalau lagi peradangan gitu-gitu Iya. kan itu memang harus balik ke basic skincare gitu. Iya. Jadi aku tuh benar-benar menghindari yang namanya niacinamide. Oh, Iya, jadi tuh untuk peradangan jerawat itu tuh kita harus fokus ke memulihkan dulu, meredakan Iya. peradangan dulu dan dibandingkan mencerahkan. Jadi pada saat itu aku lebih fokus ke kandungan skincare yang ada kandungan salicylic acid. oke. Iya, jadi lebih membantu untuk meredakan
peredaman dan jerawat sih. Aku sendiri kemarin fokusnya tuh cuman pakai facial wash aku dari itu aku pakai dari Enfure. Oke, Ya, dan dari Enfure. Yang warna apa ke packagingnya? Packagingnya tuh warna abu-abu, mungkin bisa ditunjukin ini ya nanti editor, halo ya. Di sini ya, di sini gitu, oke? Iya, kalau facial wash aku dari Enfure yang warna abu itu. Terus kalau dari moistnya itu aku pakai dari Skin Angel. Iya, Skin Angel. Terus untuk Toner kak? kebetulan Toner ya? iya, aku nggak pakai toner pada Kita saat harus itu. mengurangi ya kalau Iya. buat peradangan. Benar, kalau lagi bagusnya. peradangan itu tuh enaknya tuh kalian jangan banyak pakai skincare guys, karena semakin Basic dilapis aja. itu semakin malah meradangkan kondisi kulit kita. Jadi kalau tips dari aku sih kalian pakai yang basic dulu ya, kayak misalkan facial wash, moisturizer sama sunscreen ya. Kalau sunscreen itu aku pakai dari Skin Angel juga. Iya gitu. Skin Angel Holic kita. Skin Angel Holic ya kebetulan, karena dan itu emang beneran bagus sih guys. Jadi Iya, setuju. itu bagus sih karena moisturizer-nya tuh benar-benar melembabkan kondisi kulitku pada saat itu yang sangat meradang ya. Iya. Dan kebetulan sekarang alhamdulillahnya udah membaik. Jadi sekarang aku fokus skincare-nya tuh ke menghilangkan PIY sama PIH. Oh, iya. Iya, jadi aku fokusnya ke apa ya, menghilangkan PIY PIH. Itu aku pakai ini udah mulai bertingkat nih, yang Iya, tadi mulai awalnya bertingkat. basic skincare aku udah mulai pakai serum lagi guys. Serumnya aku pakai lagi dari Skin Angel ya. Lagi-lagi Skin Angel Holic. Skin Angel Holic. Terus sama Above Guard itu skincare-nya dokter apa sih namanya? Dokter apa? Aku lupa namanya, pokoknya di TikTok itu bagus banget. Pernah dengar. Iya kan? Bagus banget. Itu bagus banget. Aku tuh udah beli berapa kali ya? 3 kali gitu. Karena dia benar-benar bagus untuk menghilangkan PIY sama PIH aku sih, sama noda, sama mencerahkan juga. Dan kan pada saat peradangan itu kan aku sangat-sangat menghindari yang namanya tuh niacinamide ya. Iya. Mencerahkan kandungan-kandungan yang mencerahkan. Jadi aku baru memulai lagi nih untuk mencerahkan wajahku setelah Peradangan itu reda. Ya. Iya, jadi aku biasanya tuh kalau malam itu pakai serum dari Skin Angel, terus pakai moisturizer dari Skin Angel juga, sama serum juga dari Above Guard, dan sama semprotin pakai kayak Alba sih Pak. Iya, buat kayak lebih seger aja gitu. Tapi gak fancy ya kak kalau dari Gaji, tapi kami tuh bagus guys, itu benar bagus sportif sih menurutku. Dan gitu guys, oke sih, itu sih dari aku sih. Kalau oh iya, kan ada yang bilang juga nih kalau pada saat peredangan itu tuh kita jangan pakai apa ya, sunscreen ya guys. Iya betul Karena banget, itu itu juga udah pernah dengar. iya, karena itu tuh bisa menutup pori-pori gitu tapi loh, malah menambah peradangan. Jadi kalau tips dari aku sih, kalau kalian nggak kemana-mana itu Nggak usah mending nggak usah pakai sunscreen guys. Aku pakai sunscreen pun kecuali kayak ke kampus doang gitu, itu pun kayak harus kalau dibersihin benar-benar harus dibersihin banget sih, karena takutnya menyumbat pori-pori sih tuh. Nah kan itu kalau dari aku ya. Gimana nih kalau dari Kavia sendiri? Jadi mungkin karena permasalahan kulitku beda ya kak. Mungkin kalau kakak tadi peradangan, Iya. kalau di aku itu aku emang dari dulu itu masalah kulitku aku belum pernah sih yang meradang, yang kayak sampai radang gitu kan wajahnya. Tapi aku lebih ke banyak bekas-bekas jerawat nih guys, banyak bekas jerawat. Jadi aku fokusnya tuh menghilangkan bekas jerawatnya itu. Iya. Jadi mungkin lebih simple ya kak. Terus kayak do and don'ts-nya juga lebih simple. Jadi mungkin aku tuh cuman sama aja sih, aku cuman balik lagi ke basic skincare. Karena ya memang itulah yang harus kita tekankan. Iya guys. Aku mungkin kalau buat face wash nih kak, aku pakai Skintific yang biru. Yang biru. Oh iya, ya. Skintific. Dan kalau Oke sih. permasalahanku itu memang nggak apa-apa pakai niacinamide, soalnya memang untuk Iya, meredakan PIY sama sama PIH ya. Jadi benar. mending kita mengambil yang ada niacinamide-nya. Jadi selain FB aku juga pakai toner kak. Aku pakai apa tuh toner Kak?
Pyung Gankul. Oh my Yes, god. kan? Itu gimana? Yang warna biru itu loh. Oh, alah, Ya, iya, itu iya, aku produk pernah dari terus- Korea sih. Oh Iya, my iya. Itu emang itu mantul banget ya. Memang benar orang-orang Korea tuh mantul. Iya, terus tapi skincare Korea itu memang bagus-bagus guys. Tapi banget guys. iya, tapi tidak menutup kemungkinan Iya. skincare Indonesia juga nggak ngalah keren. Itu kalah keren. Iya, Banyak kok yang bagus. Iya, benar. Terus itu juga aku pakai moisturizer dari Skin Angel juga. Oh, kan. Skin Angel ini sama banget. Skin Angel holic sih. Skin Angel holic banget nih yang terlebih yang Snail Mochi Kak. Oh iya Iya, iya yang itu. Iya, itu bagus sih buat Itu bagus. mencerahkan, Yes. meredakan ini ya. Yes. Iya, Itu mantul banget. benar. Itu cukup membantu saya untuk meredakan kekeringan ini ya. Karena memang dulu tuh mindsetku kayak lembab aja. Iya sih. Lembab aja. Gitu. Benar sekali. Kalau apa namanya sunscreen, aku tuh sebenarnya sering enggak saya biasa. aku tuh sering pakai make up kan kalau di luar itu. Kalau di Tipa pakai sunscreen itu menurutku Jadi basic ya? jadi basic itu. Iya sih. Mungkin aku pakai yang kayak tipis gitu loh. Tapi kalau aku sendiri tuh pakai dari Vestology. Cuman mungkin aku belakangan ini kan dapat tips gitu kan. Mungkin kalau yang sering make up itu pakai sunscreen yang spray Kak. Oh Iya. gitu ya. Tapi aku belum nyoba sih. Aku baru CO aja itu dari Skintific katanya Oh tuh bagus my God. banget. Betul banget. Iya sih, itu bisa tips kalau teman-teman yang gak mau makeup Iya. benci gara-gara sunscreen, bisa banget buat Pakai. coba sunscreen spray ya guys. Atau enggak teman-teman bisa nih cobain skin tint yang ada Betul FPF-nya, itu boleh banget. Iya guys, seperti itu ya, mungkin itu tips skincare dari kami. Dan juga nih guys, kebetulan selain mungkin dari kalian yang kayak gak cocok sama produk yang kita ucapin tadi, kalian bisa coba ada namanya facial wash Cetaphil. Itu bagus banget. Cetaphil itu bagus gentle banget. menjatuhkan ya, itu bagus banget Iya. untuk ini. Kalau enggak tuh moisturizernya Labore itu bagus banget guys, kalian bisa cobain. Banyak ditulis skincare yang bagus guys. Benar, dan juga tuh teman-teman, kalian gak boleh insecure ya guys. Yes. Mau permasalahan kulit kalian tuh mau gimana pun, Betul banget. kalian tidak Tetap boleh. saja. Iya. Yang utama itu Yang penting kesehatan ya. kesehatan dalam diri kita tuh lebih penting. Benar. Kecantikan itu tuh bukan mengenai tentang fisik doang Iya, ya gak sih betul. Kavia? Betul banget. Itu juga tentang dari hati dari juga hati kan. juga, Jadi ya. kayak kita berpikir kayak, aduh aku jelek banget ya karena jerawatan itu gimana. Jangan pernah berpikir seperti itu guys, karena setiap orang itu punya kondisi kulit yang berbeda-beda, dan tidak menutup walaupun kamu berjerawat, walaupun kamu lagi kusam, itu tuh tidak menutup kemungkinan bahwa kamu tidak cantik guys. Setiap perempuan Betul itu banget. cantik, gak ada perempuan yang gak cantik. Betul banget. Tapi mungkin step awal dari Iya, kalian itu memang harus menjaga kebersihan kebersihan diri, benar banget Kavia. agar kesehatan tubuh kita tuh terjaga. Iya, Jadi benar. bukan cuman kita tuh kayak harus banget nih fokus pada Mm-mm. wajah Wajah, belum benar, tentu. tentu guys. Step awal tetap kita harus menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan tubuh kita. Benar. Iya, yang makanya balik lagi ya, Iya, artinya balik itu pola hidup guys. Yes, betul banget. Benar banget ya Kavia. Oke, Pis. Jadi setelah kita membahas tentang Skincare. skincare, tentang pola-pola Benar. hidup yang itu important bagi kita. Iya. Mungkin selanjutnya kita bisa membahas Permakeupan kali ya Kavia. betul Benar. banget. Karena mungkin belakangan ini lagi ngetren banget Iya, ya. make up baby yang Iya, makeup baby Iya. sama Korean look gitu Korean gak sih? look, Iya, benar gitu. banget. Mungkin kita bisa membahas nih. Mungkin dari Kavia dulu deh. Boleh. Kavia sendiri tuh biasanya step makeupnya tuh gimana sih, atau ada tips mungkin untuk para tips nih? Oke, kalau aku sendiri mungkin buat make up daily aja ya, buat make up daily, buat contohnya buat ke kampus kayak gitu. Itu aku cuma pakai cushion buat complexion-nya cuma pakai cushion. Tapi sebelum pakai cushion, jangan lupa tes skin prep. Benar, skin prep itu juga penting banget ya guys, karena dia membantu betul banget. mendehidrasi kulit kita. Jangan lupa pakai moist juga biar kayak lebih lembab gitu. Iya. Soalnya aku suka, karena aku pribadi suka finish gitu yang
glowing gitu ya. Nggak yang matte gitu. Jadi mungkin aku suka banget moist-holic ya. Oh, moist-holic juga nih. Moist-holic. Glowing holic juga nih. Setelah itu aku complexion pertama pakai apa sih namanya? Cushion. Yes, cushion. Dari apa tuh, Kak? Kalau aku belakangan ini lagi suka banget pakai OMG. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god, holy. Oh my god, boleh banget nih. Tapi itu katanya emang bagus banget sih, Kak. Iya, karena itu juga Dan harganya juga worth it banget, banget, teman-teman. Ya itu untuk harga segitu itu oke banget sih. Banget. Tapi selain itu Skintific juga bagus. Yes. Iya sih. Kasih Skintific Iya, juga iya. bagus. Iya, oke juga terus gitu. Betul banget nih. Kasih Skintific yang gold ini juga bagus. Juga oke banget ya teman-teman kalau kalau memilih Kalau bingung Cushion. memilih cushion nih, buat pemula bagus Skintific. iya bagus banget dan banyak produk lokal yang Bener banget. bagus dan murah juga nggak Bener sih banget. yang ramah di kantong gitu. Terus setelah pakai complexion, karena aku ada permasalahan di ini ya, di under A ini. Karena mata pandang aku tuh agak menyeramkan ya. Jadi aku pakai ini, pakai apa sih namanya, Kak? Yes, corrector. Aku pakai corrector buat nutupin. Tuh produk dari Sanya Kak, bagus. Oh Sanya, aku tahu tuh kayak Yes. kalau aku tahu deh. Kolektornya tuh sering dipakai sama beauty vlogger juga tuh. Betul. Dan mungkin karena skin tone aku yang aku baru menyadari guys, akhir-akhir ini skin tone aku tuh olive. Oh ternyata Yes. Kak Dea ini olive ya. Iya betul banget. Sebenarnya dulu tuh aku pikir aku warm, tapi kenapa lama-lama aku kalau Merasa pakai complexion yang warm itu merasa lebih kekuningan. Jadi saya tuh ngerasa seperti wortel berjalan. Waktu Yes. berjalan gimana tuh Kak? Unik berjalan. Oh iya tuh. Waduh, Aduh. tapi setelah aku tinjau ulang ternyata aku skin tone-nya Olive ya. olive. Oh. Jadi aku pakai jadi tuh olive tuh dia tuh bukan neutral, tapi juga bukan warm. Gitu ya. Betul banget. Jadi kalau aku pakai warm itu jadi kekuningan, tapi kalau pakai neutral tuh cool itu aku jadi ini kayak keterangan, jadi kayak abu-abu. Jadi aku kadang tuh ngakalinnya emang ambil yang cool soalnya aku lebih suka yang lebih keterangan daripada Kegelapan ya. daripada kusam. Soalnya setelah oksidasi nanti itu tuh malah lebih bagus. Jadi bukan yang kusam. Oh gitu. Bukan kalau kekuningan itu nanti jadi bakal kusam Kak. Gitu ya. Jadi ini bisa tips juga nih buat Yes. teman-teman ya. Mengambil Produk yang yang lebih- bagus, satu iya. ton lebih satu ton lebih tinggi terang ya. terang. Dan mungkin bisa diambil pakai bedak yang ini ya warnanya tuh Iya. sama kayak kulit Betul kakak ya. Habis itu setelah pakai ini mungkin bisa di set pakai bedak padat yang warnanya bisa seton sama kulit. Iya, Jadi benar. kayak nggak bakal terang banget kayak gitu. Terus habis itu aku pakai eyeshadow. Tapi itu jarang sih yang tapi biasanya cuma aku kayak tap-tapin gitu. Biasanya aku sekalian nih Kak dari blush. Oh sekalian jadi kayak tips gitu ya, jadi kayak bisa. Ini sampai ke atas gini Oh, Kak. Iya. Jadi sini ini gitu. tips juga ya para tips dari Kak Iya, Dia betul nih. banget. Untuk biar hemat nih. Bener banget nih. Karena ini daily. Iya, ini bis ekonomi juga Iya, ya. sekali guys. nih teman-teman. Jadi Kita mengakali ya. betul. Dan mungkin untuk skin tone aku yang cocok itu blushnya yang ternyata aku pikir dulu tuh aku cocok sama yang oren-oren Kak. Ternyata setelah aku baca-baca lagi, aku coba-coba lagi, ternyata aku lebih cocok sama yang warna kayak mauve itu. Oh. Mauve lebih ke pink gitu. Mungkin gini ya Kak. Iya, bener Ini banget. ya guys Bener banget. ya. Mungkin Pas seperti ini ini. bisa untuk teman-teman yang undertone-nya olive, Iya. bisa banget nih. Ini dari Sia Si Makeup. makeup. Ini yang Ini prime rose down. Betul banget. ini boleh Coba banget itu. ya. Oh ini yang dipakai sama Kak Kak ini Dia kayak ya. gini ya. Oh my god, bagus banget Seperti itu. guys. Ini boleh banget nih untuk teman-teman yang undertone-nya olive, boleh dicoba nih. Oke banget. Dan setelah itu tahap terakhir itu aku pakai lipstick ya. Lipstick. Dan ini karena nggak mungkin karena sih, tapi setelah aku baca-baca ternyata olive itu cocoknya yang mauve gitu. Oh, Jadi kayak kayak tipe sama sama blush blush gitu bang. yang kayak ini ya. Maksudnya kayak warnanya tuh kayak Hmm. sejajar dengan Betul blush banget, dan gitu. eyeshadow-nya Kakak ya.
Jadi mungkin seperti itu aja sih, mungkin karena aku lebih ke daily makeup yang tipis ya, yang natural gitu. Jadi mungkin seperti itu. Kalau kakak bisa ngejelasin ada tipe makeup kakak yang lain gak, kayak Windy atau apa gitu? Oke, kalau aku sendiri tuh aku suka tipe makeup yang agak tebal gitu ya guys, karena aku juga menutupi bekas jerawat yang ada di wajahku ya guys. Tapi tuh akhir-akhir ini aku lagi suka sama makeup yang tipis-tipis gitu. Beda banget ya sama kalau dulu tuh aku emang suka yang baggy gitu tuh. Jadi emang alis yang agak bold gitu. Tapi untuk sekarang nih agak lebih ke Korean makeup juga. Karena semakin kesini aku kayak semakin peduli juga nih sama undertone kulitku yang kayaknya lebih cocok nih sama yang vinky gitu, sama yang lebih natural, yang kelihatannya tuh yang natural dan gitu-gitulah gitu. Kalau dari aku pribadi nih untuk daily makeupku tuh biasanya aku pakai skin prep dulu. Ya, aku skin prep tuh kalau aku mau makeup tuh aku kadang cuman pakai serum sama langsung pakai ini Kak. Kalau nggak toner, serum terus langsung pakai sunscreen. Jadi aku nge-skipin moisturizer ya, karena kalau aku rasa tuh kalau misalkan kulit terlalu terdehidrasi tuh makeupku tuh jadi kayak fishy gitu loh. Jadi kayak nge-crack dan gampang keangkat gitu. Karena memang ada beberapa tipe kulit yang jadi kalau pakai moisture gitu. jadi lebih sumuk. Ya. Aku ngerasa kulitku kayak lebih berat gitu loh. Betul banget. Aku nge-skipin kalau mau makeup aku nge-skipin moist, tapi aku tetap pakai sunscreen sih Kak. Itu tips baru sih, tips Dari aku ya. Terus aku nggak pakai lotion, tapi aku pakai skin tint. Iya, skin tint dari Rose All Day itu bagus guys, karena itu udah ada SPF-nya dan itu SPF berapa ya, 35 plus deh kalau nggak salah tuh. Itu mantul banget. Jadi kayak buat mungkin tips juga nih untuk Avia, kalau misalkan Avia kan jarang pakai sunscreen ya, kalau misalkan mau makeup gitu mungkin bisa dicoba tuh gunain skin tint ya. Atau para tips juga bisa coba gunain skin tint atau foundation atau misalkan cushion yang ada SPF-nya juga. Biar sekalian ya, Biar sekalian halau matahari. Benar. Karena matahari itu jahat banget guys. Betul banget. Kita bisa menangkal penuaan dini ya. Terus selanjutnya tuh aku biasanya sambil nunggu skin tintku ngeset, karena masih basah gitu, jadi aku biasanya langsung ke alis Kak. Iya guys, jadi aku tuh alis holik banget guys, gak bisa gitu tanpa alis, karena kebetulan alisku botak ya guys. Gak ada ngajarin aku belum bisa ya, alis. nanti kita belajar bareng ya. Jadi aku sambil nunggu ngeset, aku biasanya pakai bikin alis, ngebikin alis guys. Aku biasanya pakai brow pomade. Yang kecil bulat itu ya Kak? Dari Vocalour guys. Yang padat itu ya? Iya benar. Aku biasa pakai brow pomade gitu. Sebenarnya ini agak beda juga nih sama dulu nih. Kalau dulu aku biasanya cuma pakai pensil alis di arsir aja. Tapi sekarang aku ngerasa kalau misalkan cuma di arsir aja tuh dari kejauhan atau dari foto tuh kurang kelihatan gitu. Jadi aku beralih lah tuh ke brow pomade lagi nih. Jadi akhirnya kayak aku beberapa kali coba kan beberapa brow pomade, dan aku jadi sudah banget nih sama brow pomade yang Vocalour karena dia benar-benar bagus dan warnanya tuh kayak benar-benar ngeset bagus banget gitu. Kalian harus coba deh guys. Mungkin itu bisa buat para tips nih yang bingung mau beli brow pomade apa yang bagus loh. Vocalour itu selain harganya yang ramah di kantong, itu juga bagus banget produknya, oke banget menurutku. Jadi setelah aku membingkai alisku, aku biasanya lihat lagi nih complexion nih apakah udah ngeset atau belum. Kalau udah ngeset gitu, aku biasanya langsung timpa pakai cream blush. Iya, aku bisa pakai cream blush dari Rose All Day juga. Kalau nama shade-nya aku lupa ya dah. Jadi aku biasanya yang pink gitu ya. Iya. Kalau aku biasanya tuh yang kayak pink dusty pink gitu loh, kayak gini nih guys. Biasanya tuh maaf ya. Yang pinky gini loh, itu biasanya kalau di undertone-ku sih cocoknya gitu ya. Karena
Aku kebetulan cool tone. Aku Dingin banget ya. Maaf ya guys. Jadi kalau dari aku sih ya, yang sependek pengetahuanku, kalau cool tone tuh biasanya pakai yang lebih cocoknya begitu ya, kayak yang dusty iya dusty pink gitu. Jadi aku biasanya pakai yang dusty pink gitu. Dan tips juga nih buat teman-teman, kalau misalkan kalian tidak punya cream blush, kalian bisa pakai lipstick. Oh ya, Iya guys, ini tuh aku sering jadi lipstick juga. Ini sama banget lagi sama shadeku. Nih, dusty pink ini aku biasanya jadiin sebagai cream blush juga ya. Karena selain selain tidak memakan banyak produk yang harusnya membeli banyak produk, kita bisa mengakali dengan produk yang sudah ada Kembali guys. lagi in this economy. Iya benar guys. Jadi kalian bisa banget pakai lipstick atau apapun yang kalian punya, bisa diakalin sebagai cream blush gitu. Ini lip matte ya Kak ini. Iya itu lip matte gitu. Terus aku biasanya sambil nunggu sambil nunggu Ngeset lagi juga nih. ngeset lagi nih ya kan. Jadi kayak aku tuh bener-bener nunggu ngeset, bener-bener takutnya kalau nggak bisa tuh jadi pensi gitu loh Iya, Kak. bener. Jadi gampang Itu tips crack. juga sih. Jadi Iya, kita tuh benar. bisa kayak kasih ruang, kasih waktu-waktu gitu. Biar bisa Bener, kayak minimal tuh kayak 5 menit. Iya tips juga, setelah skin prep kalian jangan langsung timpa pakai skin tint atau cushion kalian ya guys, karena nanti takutnya tuh makeupnya tuh gak nempel dan nanti keangkat jadi patch. Jadi kalian bisa nunggu sekitar 5 menit 5 menit dikeringin dulu, baru bisa pakai complexion gitu. Oke, balik lagi ya Kak. Iya boleh. Jadi setelah memakai cream blush, aku biasanya pakai ini sih Kak, apa namanya, aku langsung timpa eyeshadow. Oh, oke. Aku langsung pakai eyeshadow karena untuk mempersingkat waktu ya. Iya. Kalau ke kampus itu benar-benar harus cepat-cepat ya. banget. Jadi untuk mempersingkat waktu, aku biasanya langsung aku nge-shade dulu guys, nge-shade dulu pakai bedak padat ya. Di sini ada bedak padat, ini salah satu bedak padat yang oke juga nih guys, Dari mana tuh Kak? Get to go. iya, Get to Go. Ini bagus juga nih guys. Yang padat ya. Iya, jadi biasanya aku langsung nge-shade pakai bedak padat, terus langsung pakai eyeshadow yang disesuaikan warnanya tuh disesuaikan sama blush on juga. Itu tips juga. Jadi kayak biar senada gitu loh Kak. Yes. Dan biar kayak lebih fresh aja gitu. Aku biasanya langsung pakai ini sih guys. Pakai Palet ya. palet Dari mana? Dari Kak? something. Oke, dari something. dari something ya guys, nih. Dari something, oke. Itu biasanya juga ini bagus banget karena dia pigmented banget ya. Iya, bagus banget. Biasanya Kakak pakai warna apa tuh di paletnya? Nah, biasanya Bisa tuh ditunjukin nggak? ada kaca ya. Jadi kita tutup ini ya guys. Yes. Aku biasanya pakai dari ini sih. Aku biasanya ini sih guys. Biasanya aku dari warna paling dasar dulu nih Kak. Boleh. Paling dasar tuh biasa aku pakai dari yang ini. Maaf ya guys, ini warnanya nama shade-nya udah hilang. Yang biasa pakai dari yang paling terang dulu nih untuk kayak cover supaya tuh lebih pigmented gitu loh. Iya. Jadi itu tips juga buat teman-teman, kalau mau eyeshadownya lebih pigmented, kalian bisa nih Dimulai dari yang lebih terang dulu. Yang paling terang buat dasar base. Benar. Aku biasa pakai ini, terus aku pakai ini, kemudian di ujungnya aku pakai ini, sama aku tambahin coklat dikit nih di ujung mata biar kelihatan lebih agak bold dikit gitu loh, biar nggak monoton pinky gitu. Iya, kembali lagi. Terus aku biasanya ngakalin juga nih pakai shimmer dari paletnya something ini untuk dijadiin sebagai highlighter. Iya, karena balik lagi tips juga buat teman-teman yang gak ada highlighter ya, kalian bisa pakai dari shimmer ya, dari palet yang kalian punya, itu bisa diakalin sebagai sebuah highlighter ya guys. Tapi biasanya tuh di titik mana aja sih Kak? Iya, aku biasanya tuh nge-highlightnya di bagian mata ini ya, terus di hidung, terus di mungkin tulang pipi ya guys. Tapi aku biasanya kalau di siang hari tuh kurang suka gitu Kak pakai highlighter di pipi, karena menurutku dia terlalu terpantul-pantul. Iya. Jadi Cocoknya tuh lebih di malam hari. di malam hari itu bagus banget kalau di malam hari ya guys. Tapi buat teman-teman yang suka banget sama finishing yang glowy, yang
yang kelihatan kayak Bisa terpantul, iya, kayak terpantul gitu, itu kaca. boleh banget. Ya kayak kaca. Itu boleh banget guys. Oh ya. Biasanya aku pakainya tuh di itu yang tadi aku bilang. Oh ya, dan juga di cuping Cuping sini. cuping bibir gitu, itu for highlight, itu bagus banget. Itu bisa mengajarkan highlights yang kayak bibir kita tuh jadi lebih lebih Syahrini gitu. Iya benar, lebih Syahrini gitu loh guys. Iya. Dan kalian juga bisa pakai di T-zone ya guys, karena buat nge-highlight bagian sini. menerangin bagian-bagian matanya gitu. Dan juga oh iya kak, selain aku tuh biasanya nge-highlightin selain menggunakan shimmer ya, aku biasanya pakai ini kak, Oh iya bisa lah, itu tips ya teman. tips juga nih buat teman-teman yang nggak ada shimmernya. Kalian kalau mau nge-highlightin titik-titik Yang T-zone, kalian tonjolin tonjolin juga. itu kalian bisa pakai memakai. eyeshadow yang paling terang guys. Kayak ini ya, kayak ini contohnya, ini boleh banget dijadikan sebagai highlight ya guys. Pengganti dari highlight ya. Selain itu juga kan udah nih kak, aku nyelesain eyeshadow buat eyebrow dan lain-lain. Aku biasanya pakai eyeliner kak. Udah mulai tahap elit. Iya udah, aku langsung ke nyelesain mata dulu kak. Jadi sambil nunggu complexion nunggu Selesai lagi. aku bisa pakai eyeliner, terus dilanjut dengan menjadi bulu mata sama pakai maskara. Jadi aku maskara holic banget kak, sama eyeliner holic. Jadi kayak nggak bisa gitu loh tanpa alis dan maskara dan eyeliner gitu, karena mungkin karena udah terbiasa ya. Jadi kalau waktu tidak memakai itu merasa agak ada yang kurang gitu. Jadi selain nyelesain di mata ini, aku juga Step step selanjutnya. selanjutnya itu aku biasanya pakai contour kak. Karena Iya betul banget. iya, karena menurutku contour itu penting banget untuk membantu mendimensikan Betul wajahku biar nggak flat banget gitu. Apalagi kalau misalkan aku sering ngerasa gitu, kalau misalkan nggak pakai contour tuh aku ngerasa wajahku tuh kayak nggak ada dimensinya gitu loh. Iya Kak. benar. Jadi, Terlalu flat. Jadi aku sering menambahkan kontur di area tulang pipi, bagian tulang pipi ini, sama di sini, sama bagian rahang itu untuk meng-highlight, mengkontur, membuat dimensi untuk wajahku sih kak. Dan juga untuk tips ngeblendnya tuh, aku biasanya dari ini ya, ujung Diputar ya kak. iya diputar gitu. Aku jadi kalian jangan muter ke bawah gini guys, Jadinya nanti jadi kayak iya, jadi selalu kalian tuh shape gitu. jadi turun gitu loh. Jadi kalau tips dari aku itu, kalau saat ngeblend kontur atau bronzer gitu, tipsnya tuh kalian di blending ke atas biar kayak wajah kalian tuh naik Bisa gitu. naik gitu. Jadi itu tips dari aku sih kalau untuk kontur ya. Terus setelah contouring dan Highlight. complexion ya, highlight itu aku biasanya langsung timpa pakai ini sih kak, pakai loose powder. Biasanya aku pakai dari Ultimatum. Itu bagus banget guys. Jadi Itu MUA recommended nggak sih kak? iya, recommend banget. Jadi kebetulan karena aku nari juga ya kak, Iya. jadi kayak itu tahan banting banget. Loose powdernya itu benar-benar bagus. Selain itu juga kalian bisa milih something. Itu something yang itu tuh bagus banget untuk loose powdernya. Itu bagus. Ngeset ya. Ngeset. Dan itu juga semakin lama tuh semakin nyatu gitu loh sama Iya, kulit. bagus banget. Itu biasanya kayak finish make up yang Iya. kita pengen ini nggak sih? Benar. Yang makin kita pakai tuh makin nyatu sama Benar, sama wajah, dan dia tuh nggak seoksidasi itu, jadi mantul sih menurutku. Dan juga biasanya aku setelah itu tuh aku nge-highlight lagi kak. Oh iya, Nge-highlight lagi lagi. pakai compact powder. Hmm. Aku biasanya pakai compact powder, nge-highlight di T-zone aja sih kak, buat kayak biar terlihat lebih terang aja gitu, biar kayak ke highlight. Kasih dimensi juga nggak kak? Iya benar. Jadi biar agar wajahku tuh lebih berdimensi gitu loh kak Evi ya. Jadi kayak Oke. makanya aku sering nge-highlight. Setelah itu aku timpa lagi nih pakai blush on powder ya. Karena balik lagi undertone-ku itu cool tone. Jadi aku biasanya pakai pinky kayak gini nih. Biasanya dicampur gitu untuk Blush ya. blushnya. Ya. Kan tadi kan udah ditimpa nih. Ada kontur, ada highlight dan
ada apa ya, ada loose powder dan baking powder dan compact powder gitu. Jadi aku timpa lagi tuh pakai blush biar blushnya tuh nggak iya nggak kelihatan gitu. Soalnya tadi tuh kayak kependem gitu nggak sih? Iya, Kak? terus kayak ke ini dia agak tersamakan dikit gitu, benar. Dan mungkin setelah itu aku biasanya pakai lipsnya tuh yang pinky dan dusty gitu loh, Kak. Oke. Iya, aku suka ya finishing dari lip yang glossy gitu. Iya, Kalau finishing complexion wajah aku memang suka yang matte. Tapi kalau untuk finishing lip aku sukanya yang ada glossy-nya gitu. Jadi agak kombinasi Iya, ya. kombinasi gitu. Jadi biasanya aku pakai pakai ini dulu basicnya. Biasanya pakai yang Lip matte ya. lip matte, tapi aku baru-baru banget juga sih Kak pakai lip matte. Mau coba-coba karena dulu tuh aku bisa biasanya tuh langsung pakai eyeshadow gitu Kak. Oh, oke. Jadi tips juga nih buat teman-teman yang nggak ada apa ya dasar untuk Base-nya. iya base untuk lip, kalian bisa pakai ngakalin eyeshadow atau blush on buat bikin iya, jadi base-nya jadi ya. base gitu. Jadi aku dulu biasanya pakai base blush on gitu Kak, buat dijadiin Tips juga nih iya, buat teman-teman nih yang nggak punya, yang cuma punya satu lips, kalian bisa banget ngakalin eyeshadow atau misalkan blush on kalian untuk dijadiin sebagai base. Benar. Aku sekarang lagi pakai ini sih Kak, dari Hana Sui untuk dijadiin sebagai base lips. Ini shade dusty guys, karena kembali lagi ke undertone-ku yang cool tone. Jadi aku nyari lip yang pinky gitu, yang biar kayak lebih senada sama make upku juga ya. Dan biasanya aku timpa juga nih pakai ini guys, pakai apa sih? Pakai makeover ya tuh. iya, ini aku pakai lip dari makeover untuk dijadiin sebagai ombre-nya. Oh iya. Iya, sebagai ombre-nya itu bagus banget. Aku pakai yang D14. Ini sebenarnya agak merah gitu sih Kak, karena walaupun undertone-ku cool tone, tapi aku suka yang lip tuh yang agak ungu gitu loh. Yang dalamnya Iya, ungu ya. dalamnya ungu. Jadi ini bagus sih Sangat menurutku. cocok Dan ya. ini bagus banget guys. Ini tuh dia benar-benar nge-stay, dan benar-benar walaupun udah makan dia tetap stay banget di lip kalian guys. Ini rekomend sih. Dan juga karena aku suka yang agak glossy gitu, jadi biasanya aku pakai lip gloss juga sih Kak, buat lebih mengglosikan lipku gitu. Dan untuk untuk finishingnya biasanya aku langsung semprot pakai setting spray. Oh ya. Iya, setting spraynya dari MOP itu bagus banget. Kalian harus coba karena itu worth it. Tasya Marasha approve. Tasya Marasha approve. Oke. Ternyata seperti itu ya guys, ya step by step Iya, make up dari iya. Kazia, Agak dari banyak Kazia. gitu ya. Iya. Namun kembali lagi sebenarnya setelah tips-tips yang kita kasihkan, proses belajar make up itu sebenarnya simple dan nggak usah Dibawa pusing. pusing. Karena emang kita pasti memiliki gaya kita Iya, sendiri-sendiri, bener nggak? Benar, aku setuju banget karena setiap bentuk wajah dan bentuk dan warna kulit yang perempuan-perempuan cantik di luar sana itu berbeda-beda. Betul. Jadi kayak kalau kalian lihat kayak dia cocoknya Korean look nih, aku mau coba juga nih Korean look, tapi pas dicoba kok aku merasa kurang gitu. Kalian jangan menganggap itu jelek ya guys, karena mungkin balik lagi itu mungkin balik lagi kalian bisa nentuin juga nih, kalian tuh masuk ke high visual look atau low visual look gitu. Jadi kayak bisa diinin lagi guys, di apa ya, Meninjau ulang ya, meninjau Kak. ulang bener. Lebih cocok yang lebih bagian cocok mana. gitu. Kalian jangan merasa putus asa gitu ketika belajar makeup, karena Ternyata nggak sesuai sama mau kalian, jangan putus asa. benar, karena kembali lagi belajar makeup itu tuh semuanya berproses gitu guys. Dan setiap perempuan itu cantik. Yes. Jadi kalian jangan merasa kayak
makeupku kemenoran atau gimana, enggak guys. Karena kembali kita make up untuk diri kita sendiri, untuk mempercantik diri kita sendiri. Jadi untuk teman-teman di luar sana jangan pernah merasa takut untuk diomongin. Takut diomongin, apalagi kayak takut dibicarain kayak kamu nanti diomongin jadi makeup banget gitu-gitu. Itu kita sebenarnya harus lebih pede ya. Lebih pede sama hasil makeup kita guys. Gak ada hasil makeup yang jelek. Karena mungkin kita masih sama-sama untuk berproses dan belajar. Benar banget, aku setuju banget sama Kak Fia ya. Jadi untuk teman-teman di luar sana, jangan pernah putus asa untuk belajar make up, jangan pernah putus asa untuk kayak mencari produk skincare dan improve make upnya gitu, yang benar-benar match sama kamu, semua wajah kamu. Benar sekali gitu. Nah mungkin pembahasan kita dan tips-tips dari kita udah banyak nih guys. Ya mungkin untuk para tips itu saja ya dari kita. Jadi kalau misalkan teman-teman tips ini mau share mau tahu mau sharing ulang atau mau tahu lebih lanjut dari bisa DM kita atau enggak komen di bawah ini. Jangan lupa like juga ya videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke guys, hope you enjoy and like this video. Dari kami, bye guys. Bye guys. Bye.